Organisasi Budi Utomo itu sangat anti-Islam dan sangat anti-Arab. Karena itu lewat buletinnya, ya, buletin organisasi Budi Utomo, yaitu Jawi Hisworo, tanggal 11 Januari 1918, isinya menghina Rasulullah SAW. Rasulullah ditulis di dalam buletin, yaitu Jawi Hisworo. Rasulullah dituduh pezina dan pemabuk. Jadi di Indonesia ini organisasi yang pertama kali melecehkan, menghina Rasulullah SAW adalah organisasi Budi Utomo. Lewat buletin Jawi Hisworo tanggal 11 Januari 1918. Kenapa organisasi Budi Utomo didirikan? Karena 3 tokoh ulama Islam. Yang pertama Haji Samanhudi, yang kedua Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang ketiga Kiai Haji Agus Salim, mendirikan organisasi politik Islam, Serikat Islam, yang ditambah dengan SDI, Serikat Dagang Islam. Dari organisasi Serikat Dagang Islam ini memperjuangkan Islam dan memperjuangkan Indonesia sampai merdeka menghadapi penjajah Belanda. Sementara Budi Utomo sangat kooperatif terhadap penjajah karena pengurusnya itu adalah pegawai penjajah Belanda, Ambtenaar. Tapi anehnya yang diperingati oleh umat Islam seluruh Indonesia adalah organisasi yang menghina dan melecehkan Rasulullah SAW. Tiap tanggal 20 Mei. Padahal kita diingatkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu Bukhari wa Muslim. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Berarti habis ini tanggal 20 Mei tunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim barok, berlepas diri, menolak peringatan Budi Utomo. Siap? Siap? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Ada satu doa yang terus kita panjatkan setiap tahiyat akhir. Selesai baca sholawat kepada Nabi, kita disunahkan baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah pada saat kami hidup dan pada saat kami mati. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah Al-Masihid Dajjal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Masihid Dajjal yang hakiki, yang sesungguhnya masih belum muncul. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim, bab Al-Fitan wa Asyaratus Sa'ah. Al-Masih Dajjal akan Allah munculkan di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan, Iran. Rasulullah mengabarkan di belakang Al-Masih Dajjal itu ada 70.000 orang-orang Yahudi memakai at-toyalisah, jubah kebanggaan. Kira-kira tanda-tanda itu sekarang sudah mulai muncul apa belum? Ternyata sudah. Duta Besar Amerika untuk Iran menulis sebuah buku judulnya Mission to Iran. Jadi ternyata di kota Isfahan, Iran, itu sudah ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Jadi tanda-tanda itu sudah mulai muncul. Dajjal, Al-Masih Dajjal, digambarkan oleh Rasulullah, dia seperti seorang pemuda. Rambutnya kerinting. Dua matanya yang satu buta. Yang satu seperti anggur hitam, agak menjorok ke depan. Apa dalam bahasa Jawa? Mendolo. Dua kakinya bengkok. Al-Masih Dajjal, kata Rasulullah, tingkat kerusakannya dahsyat sekali. Dan benar-benar
dia ini menipu. Yang disuguhkan air hakikatnya api. Yang disuguhkan api hakikatnya air. Bahkan Rasulullah mengabarkan Al-Masih Dajjal ini diberi kesempatan oleh Allah untuk mematikan dan menghidupkan orang. Kalau ada satu kawasan yang dihadapkan oleh kekeringan, dia bisa menurunkan hujan. Jadi inilah tipuan Al-Masih Dajjal. Seluruh dunia akan dimasuki oleh Al-Masih Dajjal. Kecuali Mekah dan Madinah. Dijaga oleh para malaikat. Dan benar-benar Dajjal ini tanda-tandanya sudah mulai muncul. Wujudnya masih belum muncul, tapi sistem Dajjal sudah mulai merambah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan Dajjal yang jargon yang dimunculkan Novus Ordo Seclorum. Kalau bahasa Inggrisnya The New World Order, tatanan dunia baru. Kalau bahasa kita sistem Dajjal. Di Indonesia, organisasi pertama kali yang memunculkan atau bercita-cita untuk mewujudkan Novus Ordo Seclorum itu adalah organisasi Budi Utomo yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 Masehi. Ya. Itu organisasi Budi Utomo. Pengurusnya rata-rata pegawai penjajah Belanda, Ambtenaar, digaji oleh penjajah Belanda. Bahkan kalau dilihat dari organisasi Budi Utomo, itu sifatnya, organisasi Budi Utomo itu sangat anti-Islam dan sangat anti-Arab. Buletin organisasi Budi Utomo, yaitu Jawi Hisworo, tanggal 11 Januari 1918, isinya menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditulis di dalam buletin, yaitu Jawi Hisworo. Rasulullah dituduh pezina dan pemabuk. Jadi di Indonesia ini organisasi yang pertama kali melecehkan, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah organisasi Budi Utomo. Lewat buletin Jawi Hisworo tanggal 11 Januari 1918. Kenapa organisasi Budi Utomo didirikan? Karena 3 tokoh ulama Islam. Yang pertama Haji Saman Hudi, yang kedua Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang ketiga Kiai Haji Agus Salim, mendirikan organisasi politik Islam, Serikat Islam, yang ditambah dengan SDI, Serikat Dagang Islam.
Jadi organisasi Serikat Dagang Islam ini memperjuangkan Islam dan memperjuangkan Indonesia sampai merdeka menghadapi penjajah Belanda. Sementara Budi Utomo sangat kooperatif terhadap penjajah karena pengurusnya itu adalah pegawai penjajah Belanda, Ambtenaar. Tapi anehnya yang diperingati oleh umat Islam seluruh Indonesia adalah organisasi yang menghina dan melecehkan Rasulullah SAW. Tiap tanggal 20 Mei. Padahal kita diingatkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Rawahu Bukhari wa Muslim. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, wa nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Berarti habis ini tanggal 20 Mei tunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim barok, berlepas diri, menolak peringatan Budi Utomo. Siap? Siap? Kalau kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Haji Umar Said Cokro Aminoto membentuk Laskar Kanjeng Rasulullah SAW untuk melakukan perlawanan terhadap organisasi Budi Utomo. Sampai akhirnya organisasi Budi Utomo bubar tahun 1935. Bubar. Sementara Serikat Islam masih eksis sampai Indonesia merdeka. Dengan anggota jutaan kaum muslimin seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya yang diperingati itu Serikat Islam, bukan Budi Utomo. Itu jahatnya kalangan nasionalis sekuler di Indonesia ini. Digelapkan sejarah ini. Penggelapan sejarah. Bahkan sekarang saja Cut Nyak Din itu kan mulai dari dulu pakai jilbab. Ya kan? Sekarang buku sejarah sekarang buka aurat. Ini penghinaan orang-orang nasionalis sekuler di Indonesia ini terhadap sejarah perjuangan kaum muslimin. Jadi sekarang ini sejarah bergantung siapa yang berkuasa. Padahal penulisan sejarah harus apa adanya. Hitam ditulis hitam, putih ditulis putih. Tapi sekarang coba. Sekarang buku sejarah yang dibaca anak-anak kita, cucu-cucu kita, sudah tidak ada lagi kata-kata PKI. Sudah tidak ada. Karena sejarah ternyata bergantung siapa yang berkuasa. Kata-kata PKI sudah tidak ada lagi. Ini. Bahkan kader Gerwani, Sinta Miranda di Taman Mini Indonesia Indah memberikan statement di depan masyarakat Jakarta. Kalau kami berkuasa kembali, yang pertama kali kami hancurkan
adalah monumen lubang buaya. Nah, kira-kira pernyataan Sinta Miranda ini ditangkap enggak oleh Mabes Polri? Saya tanya, Sinta Miranda ini ditangkap enggak oleh Mabes Polri? Enggak. Bahkan Dr. Ripka Ciptaning yang bikin buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, bikin buku lagi Anak PKI, jadi masuk ke parlemen, jadi ketua Komisi 9 DPR RI. Di stasiun televisi LaTV, dia mengatakan 15 juta kader komunis di Indonesia siap bangkit. Kami sekarang sudah berkuasa. Pernahkah ditangkap oleh Mabes Polri? Saya tanya, yang ditangkap siapa? Ustadz. Yang PKI berkibar. Yang ditangkap Ustadz sekarang ini. Jadi kita harus ikra, baca realitas kehidupan. Bahkan saya mencoba untuk tabayun ke Komisi 7 DPR RI, Pak Ridwan Hisam. Saya tanya, Pak Ridwan, saya dapat info kader-kader komunis di DPR RI itu jumlahnya sudah 200 lebih. Sementara politisi Islam cuma 179. Benar enggak? Apa jawaban beliau? Benar, Ustaz. Jadi mereka, kader-kader komunis, sudah menguasai parlemen. Target 2019 berhasil. Dampak daripada umat Islam Indonesia buta politik. Ini. Bahkan Jenderal Aditya Warmantoha di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Sekarang ini kader-kader komunis yang jadi bupati, wali kota, gubernur sudah banyak. Bahkan kader Gerwani jadi staf menteri 2 periode sudah terjadi. Ini. Jadi umat Islam harus bangkit. Ikra, baca realitas ini. Yang sangat-sangat memprihatinkan hasil riset dosen UI. Apa hasilnya? Sekarang mayoritas pejabat-pejabat di Indonesia siap menerima ideologi komunis gaya baru dengan syarat jabatan tidak dirubah. Astagfirullah. Sudah tidak ada lagi nyali perjuangan. Miris, Pak. Sudah tidak ada lagi nyali perjuangan. Padahal benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus melihat realitas kehidupan ini. Umat Islam harus bangun dari tidurnya.
3 hambatan Cina sudah dijebol. Untuk menguasai Indonesia sudah jebol semuanya. Hambatan pertama lewat RUU HIP berhasil. Sudah masuk prolegnas. Hambatan kedua lewat Undang-Undang Omnibus Law berhasil. Hambatan ketiga adu domba dengan biaya 20 triliun ini sedang berjalan. Jadi kita harus siap menghadapi. Jadi Indonesia sekarang sedang ada apa-apa. Jangan dianggap Indonesia tidak sedang tidak ada apa-apa. Tapi sedang ada apa-apa. Ini. Nah sekarang kembali lagi kepada fitnah sistem Dajjal. Apa tujuan gerakan Freemasonry Zionis Yahudi secara umum, lebih khusus di Indonesia? Jadi Yahudi masuk ke Indonesia tahun 1602 Masehi. Buktinya apa? Kuburan orang-orang Yahudi yang paling tua seluruh dunia bukan di Israel, bukan di Paris, bukan di New York, bukan di Australia, bukan di London, tapi kuburan orang Yahudi yang paling tua seluruh dunia ada di Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, Jakarta Pusat. Yang di depannya disebut Museum Prasasti. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke kuburan Yahudi itu, kanan kirinya ada marmer. Ditandatangani peresmian kuburan itu tanggal 16 Juli 1600 sekian. Ada yang sudah lahir. Itu di Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, Jakarta Pusat. Kalau kita masuk, belok kanan, itu ada kuburan dengan ornamen yang sangat indah. Ornamen-ornamennya bagus sekali, seni. Itu kuburannya Jenderal Kohler, komandan pasukan penjajah Belanda, orang Yahudi dari Ordo Kabbalah. Saya menemukan di mana dia ditembak oleh Mujahidin Aceh Darussalam. Jadi ketika saya terbang ke Aceh di Masjid Baitur Rahman Aceh Darussalam, di sana ada pelang tempat ditembaknya Jenderal Kohler oleh Mujahidin Aceh Darussalam. Dikuburkan di Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, Jakarta Pusat. Kemudian belok ke kiri, itu kuburannya rapi sekali. Tapi tidak ada nama, tempat tanggal lahir. Yang ada cuma simbol tulang sama tengkorak. Kurang lebih sekitar 15 kuburan. Saya buka literatur, ternyata ini adalah organisasi rahasia.
Namanya Skull and Bone. Jadi sebuah organisasi Yahudi yang cukup rahasia untuk mendidik pemimpin-pemimpin Amerika, calon-calon pemimpin Amerika. Saya buka di situ, ternyata salah satu di antaranya adalah George Bush. Makanya mereka ini dididik di Skull and Bone, itu haus darah. Makanya mulai dari George Bush, itu yang dijadikan sasaran adalah Afghanistan. Kaum muslimin Afghanistan. Dilanjutkan putranya George W. Bush, Irak. Haus darah mereka. Siapapun pemimpin Amerika pasti dididik di Ordo Skull and Bone. Jadi dia haus darah kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Yahudi masuk di Indonesia sejak tahun 1602 Masehi. Yahudi menguasai semua lini kehidupan di Indonesia. Semua sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh Yahudi. Sampai Bojonegoro ada blok Cepu. Siapa yang menguasai? Exxon Mobil, Yahudi, Amerika. Bahkan di Indonesia ini ada tambang emas terbesar di atas Freeport. Ada tambang emas terbesar di atas Freeport. Lebih besar lagi. Yaitu di kawasan Halmahera. Sudah dikuasai Yahudi Cina. Lewat Luhut Binsar Panjaitan. Sementara Freeport dikuasai oleh Yahudi Amerika. Newmont, semua sumber daya alam seluruh Indonesia dikuasai Yahudi. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua yang menguasai lini kehidupan di Indonesia Yahudi. Jadi yang ada ini cuma proksi. Proksi itu apa? Boneka. Jadi yang ada di permukaan ini boneka, proksi. Makanya Dr. Mahathir Mohamad ketika ada pertemuan organisasi Islam internasional di Malaysia, beliau pidato, the Jews rule this world by proxy. Jadi Yahudi untuk menguasai dunia ini lewat proksi, boneka. Bonekanya Yahudi, kalau dulu Uni Soviet dan Amerika. Sekarang Amerika dan Cina. Tangan kanannya yaitu kapitalisme Amerika, tangan kirinya komunis Cina. Itu sekarang proksi Yahudi. Siapa yang sekarang berperan? Ada dua tokoh, Henry Kissinger dan George Soros. Kalau dulu Rockefeller sama Rothschild itu. Nah sekarang yang menguasai Yahudi Amerika, Yahudi Cina adalah Henry Kissinger dan George
Soros. Itu. Nah sekarang bagaimana gerakan Freemasonry Zionis Yahudi di Indonesia? Yang pertama, menghapus semua agama. Ini tujuan gerakan Yahudi di Indonesia. Menghapus semua agama. Bagaimana caranya? Diciptakan agama baru. Oleh siapa? Dr. Abraham Geiger. Namanya, ini tokoh yang paling militan, Dr. Abraham Geiger. Dia ciptakan agama baru, pluralisme. Kemudian diadopsi oleh tokoh intelektual Amerika, Prof. John Hick. Kemudian diadopsi ke Indonesia sejak tahun 70-an oleh 4 tokoh. Prof. Nurcholish Madjid, Gus Dur, Dr. Johan Effendi, dan Ahmad Wahid. 3 sudah meninggal, yang 1 masih hidup. Dr. Johan Effendi. Dia ini penggerak Islam Ahmadiyah. Ya. Jadi disosialisasikan oleh 4 tokoh ini sejak tahun 70. Bagaimana strateginya? Umat Islam digiring kepada kesatuan sosial. Akhirnya diadakanlah pertemuan lintas agama. Akhirnya diterima oleh tokoh-tokoh Islam. Loh, kok baik ya? Baik. Diterima. Akhirnya umat Islam digiring lagi kepada kesatuan ritual. Sehingga akhirnya di beberapa kota-kota di seluruh Indonesia diadakan doa bersama antar umat beragama. Tujuannya apa? Untuk menghapus akidah umat Islam, yaitu konsep lakum dinukum waliyadin. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kata Allah, kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Ya kan? Ini peringatan dari Allah. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya, karena di dalamnya ada huruf lam, selamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai umat Islam masuk ke dalam milah mereka, agama mereka. Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum. Apa terjemahan yuqatilunakum? Memerangi umat Islam. Selamanya, kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah berhenti memerangi umat Islam sampai umat Islam murtad dari agamanya, seandainya mereka sanggup. Ini kata Allah dalam surah Al-Baqarah
ayat 218. Bahkan Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'ana sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa tira'an bi tira'in hatta la takhalu juhra dabbin tabi'tumum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, sejengkal demi sejengkal, ya. Sampai orang lain masuk lubang biawak kamu ngikut. Jadi hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Jadi hadis ini warning, peringatan. Jangan sampai umat Islam tasabbuh, niru-niru. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengambil satu khulasah kesimpulan. Tasabbuh bil kuffar, niru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir dilarang secara global di dalam Islam. Tapi yang kita saksikan kehidupan kaum muslimin tidak hanya tasabbuh bil kuffar, tapi ittiba'ul kuffar. Astagfirullah. Ini Pak. Sampai akhirnya Menteri Agama kita mendukung proyek Freemasonry Zionis Yahudi. Menteri Agama kita yang baru, Pak Yakut, memberikan dukungan terhadap agama baru, pluralisme agama, semua agama sama. Astagfirullah. Padahal jumhur ulama Ahlus Sunnah seluruh dunia sepakat, tidak ada ikhtilaf. Kalau kita menerima pluralisme agama, itu masuk nawakidul Islam. Batal syahadat kita, gugur iman kita. Sekarang justru didukung oleh Menteri Agama. Astagfirullah. Kakaknya pro Yahudi, adiknya pro Yahudi. Yang kedua, gerakan Freemasonry Zionis Yahudi di Indonesia, dia menghapus sistem keluarga. Usratul Islamiyah, keluarga muslim. Bagaimana strateginya? Digerakkan feminisme agar muslimah banyak keluar dari rumah. Sementara Allah menyuruh waqarna fi buyutikuna, kaum wanita harus banyak di rumah. Sementara Yahudi menginginkan dengan feminisme agar kaum wanita banyak di luar rumah. Belum selesai feminisme, dimunculkan lagi oleh Yahudi di Indonesia kesetaraan gender. Jadi dalam keluarga muslim harus ada dua pemimpin. Kalau Al-Quran menyuruh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin kaum wanita. Kalau Yahudi, laki-laki, perempuan harus jadi pemimpin. Kesetaraan gender. Apa kesetaraan gender itu? Bahasa mudanya itu. Jadi kalau suaminya pulang dari kerja, sudah letih, ya, sudah capek, Bu, gawe no kopi. Apa jawabannya? Gawe dewe. Karena apa? Musim kesetaraan gender. Belum selesai kesetaraan gender, Yahudi
bikin lagi program LGBT. Indonesia dipasok tahap pertama 500 juta US dollar. Finishing 800 juta US dollar. Sehingga 5 fraksi DPR RI mensahkan undang-undang LGBT. Jadi sekarang di Indonesia laki nikah dengan laki sah menurut negara. Perempuan nikah dengan perempuan sah menurut negara. Bahkan sekarang LGBT sudah merambah di kalangan TNI Polri. Rusak sudah. Ngeri kita. Ini program Yahudi. Kemudian yang ketiga, memporak-porandakan sistem politik dunia dengan sistem demokrasi liberal. Jargonnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kenyataannya dari uang, oleh uang, untuk uang. Rusak. Sekarang mau jadi wakil bupati minim 3M. Ya kan? Minim 3 miliar. Untuk riswah, sogok. Rusak, dirusak lewat demokrasi liberal. Sehingga beberapa Laksamana Slamet Subianto, mantan Kasal, Jenderal Slamet Subianto, mantan Kasal, dengan demokrasi liberal ini, sistem politik di Indonesia rusak. Bahkan Jenderal Tiasno dari Angkatan Darat juga seperti itu. Bahkan Mendagri Pak Tito, ya kan? Pak Tito juga mengatakan rusaknya Indonesia karena demokrasi liberal. Padahal nafas bangsa Indonesia musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini hilang. Dihilangkan dari sistem politik di Indonesia. Jadi padahal kalau saya buat matrik, Pak, saya buat matrik di Indonesia, di dunia ini kan ada 3 ideologi. Kapitalisme, ideologinya sekuler, sistem politiknya demokrasi liberal. Kemudian komunis, ideologi sosialisme komunis, ideologinya ateis, anti Tuhan. Sistem politiknya demokrasi terpimpin. Kemudian Islam, ideologinya tauhid, ya kan? Sistem politiknya musyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi kenyataannya kita ini Islam, tapi yang kita pakai demokrasi liberal. Jadi kita ini beragama isyrik, Islam bercampur syirik. Benar, Pak? Astagfirullah. Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah ketika menafsirkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus saah hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al authan. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala al-authan. Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, syekhnya para masyayikh, jadi ulamanya para ulama, menafsirkan hadis ini. Ini yang dimaksud adalah syirkul luhuq bil musyrikin, syirkul qusur wa dustur. Beliau mengeluarkan fatwa
Syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan. Kedua-duanya musyrik. Berarti Pak, kita masih isyrik. Islam bercampur syirik. Kalau masuk wilayah akidah. Tapi kalau masuk wilayah siasa, lain lagi. Tidak dijadikan sebagai qoyah, tapi dijadikan sebagai wasilah untuk merubah sistem. Dan itu dilakukan oleh Presiden Thayyip Erdogan. Dan alhamdulillah berhasil. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, yaitu ittiba kepada Rasul, yaitu pakai dakwah dan jihad. Apa? Mujahidin, Taliban. Jadi sekarang dua ini menjadi percontohan dunia, yaitu Thayyip Erdogan dan Mujahidin Taliban. Kalau Thayyip Erdogan mencoba untuk menjadikan sistem itu sebagai wasilah sarana untuk akhirnya dirubah menjadi nilai-nilai Islam, dan alhamdulillah berhasil. Sementara Mujahidin Taliban yaitu menggerakkan dakwah dan jihad sebagaimana Rasulullah menegakkan ad-dinul haq ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi saya sudah diingatkan waktunya terbatas. Jadi cukup 3 dulu aja. Ya, 3 dulu, dan insya Allah nanti di Al-Basit saya akan lebih banyak mengupas tentang hakikat Syiah Rafidhah, akidah, harokah, dan fikrahnya. Lebih banyak kita fokus untuk membongkar Syiah Rafidhah. Karena apa? Syiah ini di Indonesia sudah benar-benar sudah berada di atas angin, dan mereka sudah masuk pemerintahan. Umat Islam harus merespon. Insya Allah nanti di Al-Basit. Ya, saya kira gitu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.